Ini saya mohon maaf ya, sepintas-pintas dulu ya. Karena waktunya kita nggak banyak. Bapak Ibu, ini tentang zikir. Mohon keseriusannya, kefokusannya. Yang pertama, ini adalah tujuan zikir. Pertama adalah kenapa zikir itu penting. Itu ya, pertama. Kenapa zikir itu penting? Yang kedua, tentang pengertian zikir itu apa, termasuk jenis-jenisnya. Lalu, apa sih keutamaan zikir itu? Dalil-dalilnya apa? Bagaimana teknis zikir itu? Apa saja nih dalil tambahannya? Lalu bagaimana? Ini opsi saja, ini nggak usah disampaikan lah di sini. Nggak perlu disampaikan, karena ini opsional saja. Jadi yang paling penting adalah 3 ini. Yang paling penting 3 ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini teknis juga nanti. Baik, langsung saya masuk ke slide per slide-nya. Bapak Ibu, ini zikir sesuai tuntunan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Mengapa zikir itu penting? Ini zikir itu penting. Silakan dibaca Bapak Ibu. Faqala ya Rasulullah dullani ala aqrabi turuq ila Allah taala wa ashaliha ala ibadihi wa afdhaluha indallahi taala. Intinya adalah ini pertanyaan Sayyidina Ali terhadap Rasulullah mengenai 3 hal. Sayyidina Ali ini cerdas, pintar, babul ilmi disebutnya oleh Rasul, sedangkan Rasul adalah Madinatul ilmi. Maka di saat Sayyidina Ali karena sangat cerdasnya, beliau menanyakan 3 hal yang sangat penting. Dullani, tunjukkan aku ala aqrabi turuq, cara yang terdekat kepada Allah. Wa ashaliha ala ibadihi, cara yang termudah dalam melakukannya. Wa afdaliha indallahi ta'ala, tapi yang paling afdal di sisi Allah. Nih pertanyaan yang cerdas. Ya, boleh. Jangan Bu, jangan ditahan. Oke, 3 pertanyaan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang terdekat. Ya Rasulullah dullani ala aqrabi turuq wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha indallahi ta'ala. Begitu ya. Lalu faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu menjawablah Rasulullah SAW, ya Ali alaika bimudawamati zikrullah taala fi khalwati, atau alaika bimudawamati zikrullah sirran wa jahron. Nah, ada sebagian redaksi yang mengatakan seperti itu ya. Tapi ini redaksi yang lain dari hadis riwayat Tabrani. Maka kita lanjut lagi Bapak Ibu sedikit. Faqala ali hakadza fadilatul dzikri wa kullun nasi dzakirun. Bagaimana mungkin fadilah zikir itu lebih afdal sedangkan seluruh manusia itu berzikir? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali la taqumu sa'ata wala wa ala wajhil ardi may yaqulu la ilaha illallah. Faqala Ali fa kaifa adhkuru ya Rasulullah, bagaimana cara berzikir itu? Maka Rasul menjawab, ghamid ainaika wasma' minni salasa marrah. Maka tutuplah kedua matamu dan dengarkan dariku 3 kali. Summa qala anta salasa marratin wa ana asma', dan engkau mengatakan 3 kali dan aku mendengarkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah salasa marrah mughammidan ainaihi rafa'a sautihi wa Ali yasma'. Nah, Rasul mengatakan lalu Ali mendengarkan. Lalu akhirnya apa? Tsumma qala Ali radhiyallahu anhu 3 kali mengatakan mughammidan ainaihi wa rafa'a sautihi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma', dan Rasul mendengarkan. Ini adalah proses talqinu dzikri. Ya. Jadi ternyata Sayyidina Ali itu ditalqin zikir langsung oleh Rasulullah. Talqinu dzikri adalah yang terdekat, termudah, dan terafdol. Maka zikir adalah ibadah yang terdekat, termudah. Ada nggak ibadah yang lebih mudah daripada zikir? La ilaha illallah. Bapak Ibu, zikir la ilaha illallah saking mudahnya. Bapak Ibu nih, coba mingkam semua. Mingkam semua, coba la ilaha illallah. Atau gini, sedikit gini. La ilaha illallah. Kan kita sakaratul maut nanti gini ya. Gini ya. La ilaha illallah. Nggak perlu nih, bahkan nih bergerak pun nggak perlu, hanya perlu lidah. La ilaha illallah. Nah, apa namanya kan nyawa itu di ujung lidah. Ujungnya dari seluruh jasad adalah lidah, di ujung lidah. Maka lidah ini nggak perlu 2 syafatain, nggak perlu 2 bibir. Coba baca subhanallah. Subhanallah. Ada gerakan nggak? Subhanallah. Coba jangan gerakin bibirnya, subhanallah. Nggak lengkap kan, nggak sempurna kan, betul ya. Coba disebut alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu coba apa namanya, la haula, Allahu akbar, Allahu akbar, nggak bisa kan. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah cara termudah. Tapi bukan hanya termudah, terafdol. Nah gitu ya, ini penting disampaikan Bapak Ibu semua. Lalu ini kita lanjutkan. Hijab kita antara Allah, begitu ya, silahkan lah ya kalau ini. Baru masuk ke pengertian zikrullah.
Zikrullah berasal dari kata apa? Zakaro. Ya, zakaro itu ada dua makna. Zakaro itu yang pertama adalah menyebut. Atau yang kedua menyebut apa yang disebut. Ini zakaro ini menyebut, yang kedua mengingat. Tapi kita nggak masuk ke mengingat dulu ya, menyebut dulu. Apa yang disebut? Zatnya Allah, 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 Allah itu menyebut, zikir. Zakaro yang menyebut. Ada menyebut apa? Sifatnya atau atributnya. Yang disebut apa? Martabatnya. Sifat atau atribut itu seperti apa? Asmaul husna ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus gitu ya. Lalu martabat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan zakaro termasuk dengan kita membaca Al-Quran termasuknya zakaro. Karena Quran itu adalah kitab bukan hanya asyifa tapi az-zikro. Nah ya, az-zikro. Maka ketika kita menyebut Quran sama dengan menyebut ayat, maka dihitung sebagai zikir. Ketika kita baca Quran sama dengan zikir. Maka zikir ada 4 jenis menyebut. Nah ini kemarin ya yang ayat Quran yang ini ya. Nah ini kita jumlahkan gitu kan. Kemarin pakai wafi ya, dapat ya. Saya nggak perlu diulang. Nah maka ditotalkan menjadi 6.236. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah maka selain menyebut, zakaro juga adalah mengingat, mengenang, merasakan, menyadari. Maka yang menyebut itu apa? Mulut. Maka mulut keluar sedikit saja suara, maka namanya adalah zikir jahri. Nah ya, nah Allah, nah itu adalah zikir jahri. Begitu ya Bapak Ibu semua. Tapi ketika mengingat dalam kolbu, nah diingat dalam kolbu, nah itu masuknya zikir khofi atau zikir sirri, zikir kolbu. Oke, ya ini pengertian zikir ya Bapak Ibu. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya di dalam Al-Qur'an sendiri, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal alim. Nah, gitu ya. Dan rahasiakan ucapanmu atau nyatakanlah dia. Nah, rahasiakan yaitu sir. Awijharu atau jaharkan. Maka zikir ada yang zikir rahasia, ada yang zikir khofi tersamar, ada yang zikir jahar. Itu ya, penting. Semakin kita dekat zikir sama Allah, maka berpotensi semakin rendah intensitas dengan makhluk, dan begitu juga sebaliknya. Baru yang ketiga, saya cepat aja. Apa keutamaan zikir? Utamanya zikir adalah memperbaharui iman. Iman kita yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Para sahabat itu bingung. Nah, Rasul langsung mengatakan jaddidu imanakum. Qila kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Nah, ternyata ini keutamaan zikir. Keutamaan zikir yang berikutnya adalah tentang Nabi Musa yang berkata kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an azkuru bih. Nah, ya Allah, intinya gini, ya Allah, aku itu pengen sesuatu amalan yang khusus. Maka kata Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, itu mah sudah umum. Ya Allah, ini aku pengen yang khusus. Maka kata jawab Allah, la ilaha illallah. Qul, katakanlah la ilaha illallah. Nah, ya Allah, la ilaha illallah itu engkau, Tuhanku, aku ingin yang lebih khusus lagi. Lalu dijawab, ya Musa, laukana samawati sab'a wal ardina sab'a fi kafah wa la ilaha illallah fi kafah la rajahat bihinna. Nah, gitu ya. Atau ini redaksi yang lainnya. Nah, ini jika di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di timbangan 1 dan la ilaha illallah timbangan yang lainnya, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini ya keutamaan zikir. Kita nggak lepas-lepas dari itu semua ya Bapak Ibu ya. Tadi penting gitu. Yang kedua pengertian, yang ini keutamaan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa berat la ilaha illallah itu? Nah, ini penting. Apa arti ilah? Rata-rata jamaah umum menjawabnya apa? Ilah adalah arti Tuhan. Ternyata dalam kamus lisanul Arab, ilah itu tidak langsung Tuhan. Kalau Tuhan dalam bahasa Arabnya adalah Rob, Tuhan semesta alam, Robbul alamin, bukan ilahul alamin. Pernah dengar ilahul alamin? Nggak ada. Nah, berarti apa? Robbil alamin, Robbul alamin gitu ya. Nah, mengapa berarti bagaimana ilah itu? Nah, kita cek. Kita ada dalilnya. Apa dalilnya? Lisanul Arab, kamusnya.
Bagaimana kamus ilah itu berasal dari dua kata, aliha dan laha. Apa arti aliha? Yang dicintai. Apa artinya lagi? Yang dirindui, yang didamba, yang diharap, diingini, didekati, dicari, dipentingkan. Kemarin sudah dapat dari Pak Wafi? Belum. Nah, ini Pak Wafi biasanya jelasin ini. Maka ketika kita la ilaha menafikan illallah, mengisbatkan, maka menegasikan, meniadakan. Apa yang dia tiadakan? Ilah-ilah palsu. Apa yang ditiadakan? La ilaha, tiada yang dicinta. La ilaha, tiada yang dirindu. La ilaha, tiada yang didamba. Selama ini jangan-jangan yang kita cinta makhluk, maka tiada yang dicinta. Maka banyak ilah-ilah palsu, tiada yang didamba, tiada yang dipentingkan. Itu ilah-ilah palsu. Kita tiadakan. Apa yang ditiadakan berikutnya? Yaitu laha. Yang ditiadakan adalah laha, artinya yang dipuja. Gak langsung Allah, karena banyak orang yang gak memuja ke Allah. Yang dipuja jabatan, harta, tahta, wanita, dan kuota. Nah, gitu.